Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today? I hope you are fine. And by the way, do you have breakfast? Yes. Okay, thank you. Syukur kalau kondisi kalian dalam keadaan sehat, sudah pada sarapan, kemudian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, before study today, I ask you to pray together. Okay, Magid, please lead your friend to pray together. Attention. Yes. Finish. Read to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengabsen atau mendata kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama Ahmad Yani. Oke, and then Zalfa. Oke. Pembelajaran dimulai, kira-kira yang di belakang suara Bapak jelas? Jelas. Kemudian ini kalau seandainya misalkan ada tampilan di depan, bisa terlihat? Bisa. Ruangan gimana nih? Hot nggak? Pakai AC nggak? Oke. Kalian perhatikan gambar di depan. Ayahnya mengajar anaknya mengarahkan ke masa depan. Oke. Ada yang lain atau sama? Oke, Satya. Ini kalian perhatikan. Darkness. Apa darkness? Future. Masa depan. Father. Itu father. The posisi father kurang lebih menggantikan apa di situ? Jembatan atau bridge. Nah, itu kehadiran kamu ada di kelas ini, ada pengorbanan orang tua. Ya. Nah, kurang lebih mudah-mudahan 3 gambar tadi bisa memotivasi kalian dalam proses belajar. Ingat sama orang tua sudah berkorban, kewajiban kamu hanya belajar. Indikator pencapaian pembelajaran. Indikator pencapaian pembelajaran di sini yang pertama menyusun daftar kosakata. Dan tujuan pembelajarannya intinya sama seperti indikator, cuma tujuan pembelajaran adalah serta didik kaliannya siswa bisa yang pertama menyusun daftar kosakata yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Pak, di sini ada PPK, maksudnya apa? Rasa ingin tahu. Jadi ini pendidikan karakter. Dengan adanya proses pembelajaran, kamu menyusun kosakata, kemudian mengartikan kosakata, berarti ada rasa ingin tahu dari diri kalian masing-masing. Ada pencapaian kompetensi pembelajaran. Jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa mendeskripsikan ciri-ciri seseorang, baik secara fisik maupun secara perilaku. Jadi intinya garis besar pembelajaran hari ini, yang pertama kalian akan menyimak video, kemudian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik bagian 1 secara individu, kemudian setelah itu menyimak PowerPoint slide. Dalam proses penilaian ada 3. Yang pertama, penilaian proses yang dilakukan oleh Bapak seperti yang minggu kemarin Bapak jalan-jalan sambil bawa daftar nilai, itu menilai keaktifan kalian. Gambar apa? Sekarang lanjutkan dulu. Ini apa nih? Gambar apa kira-kira? Ya, daftar pencarian orang. Apakah kalian yakin ini gambar, ini foto aslinya? Ini foto rekonstruksi berdasarkan ciri-ciri hasil keterangan dari para saksi. Karena kan kalian sering dan sebagainya. Nah, fungsi dari belajar deskriptif paling tidak kamu bisa mengklasifikasikan bentuk muka, warna kulit, bentuk hidung, mata, rambut, dan lain sebagainya.
dalam bahasa Indonesia itu akan jadi pengetahuan buat kalian, apalagi dalam bahasa Inggris. Jadi please pay attention. Who is he? Okay. He is Insinyur. What does he look like? His face looks oval. Sekarang Bapak ganti pertanyaannya, seperti apakah dia? Bisa jawab? Bisa. Coba ada. Matanya sedikit bulat. Sedikit bulat. Ada lagi? Oke, simpan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya masih tetap seperti ini. Do you have an idol? Yes. Who is your idol? Oke. Everyone has an idol. Jadi setiap orang mempunyai idol yang berbeda-beda. Pertanyaannya seperti tadi, what does he or she look like? And the endingnya, kesimpulannya pasti kayak tadi. Pak, coba kalau nanyanya pakai bahasa Indonesia, saya bisa menjawabnya. Ini pertanyaannya si Bapak pakai what does he look like. Jadi saya agak. Nah, berarti permasalahan kita, satu, kita belum memahami tentang kosakata yang dipergunakan untuk menggambarkan seseorang dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, ya belum bisa membuat kalimatnya lah. Terus intinya kita belum bisa menggambarkan tentang seseorang. Ini kelompok yang pertama, tadi yang sebelah kanan Bapak, yang kelompoknya Panji dan kawan-kawan, itu kelompok 1. Lembar peserta didik atau bahasa yang biasa kalian gunakan itu LKS. Coba dilihat bagian pertama. Apa yang harus kalian lakukan? Mengumpulkan correcting ya, daftar kosakata yang akan dipergunakan, yang dibutuhkan untuk menggambarkan seseorang. Jangan. Oke, are you ready? Ready. Okay, please pay attention. Disclaimer person. Hari ini kita akan belajar tentang mendeskripsikan orang. Apa saja sih yang perlu kita deskripsikan? Yang pertama adalah physical appearance atau penampilan fisik. Gimana kira-kira? Sudah bisa terisi? Bisa. Daftar kosakatanya? Terisi. Terisi. Paragraf ketiga. Sifat. Oke. Bapak tidak akan menyimpulkan. Ini dilewat dulu. Nah, sekarang pertama dari video, yang kedua dari tayangan PowerPoint. Silahkan dengan panduan LKPD kalian diskusikan LKPD tersebut. Selamat bekerja. Kalian berdiskusi, Bapak melakukan penilaian proses alias pengamatan. Oke? saja sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya berasing. Kita mulai ke mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, yang lain silahkan cermati, dengarkan mengomentarinya, tapi nanti di akhir. Oke. Kotak, nose, hidung, flat nose, hidung pendek,
pointed nose, hidung maju. What is the video about? Descriptive text. What is the purpose of descriptive text? To specific describe someone or something. How many generative structure to describe text? Kedua, identification. Identification itu ada di paragraf awal teks, yang artinya itu mengidentifikasi atau mengenalkan siapa itu sesuatu atau orang yang ingin dijelaskan. Terus yang ketiga itu descriptive. Itu ada di paragraf kedua, ketiga atau selanjutnya ya. Artinya itu menjelaskan atau menggambarkan ciri-ciri secara detail. First, adjective yaitu kata kerja, linking kata sifat, linking verb or relating verb, menggunakan kata kerja penghubung, menggunakan kata kayak has, have, seen, become, dan is. Terus ada simple present tense, menggunakan verb. Hal-hal yang kurang pas nggak baik dari Ada beberapa kelompok juga yang pas generic struktur itu kan disuruhnya dijelaskan, tapi mereka tidak menjelaskan. tidak menjelaskan. Oke, terima kasih. Alias pelafalan. Yang ketiga, ada penjelasan yang kurang komprehensif, jadi hanya menyebutkan belum menjelaskan, gitu kan? Terakhir, Panji baca dus, padahal das. Nah, itu contoh ya. Tadi ada beberapa pronunciation yang perlu diperbaiki. Tapi ini nggak jadi masalah. Yang penting kan tadi di awal pembelajaran yang penting ada keberanian dan udah banyak kok yang betul gitu kan dibanding yang salah. Oke? Ya Bapak salut lah. Intinya berikan tepuk tangan buat kalian gitu kan. Proses pembelajaran hari ini. Siapa yang bersedia menyimpulkan? Belajar untuk mendeskripsikan sesuatu, entah itu Namanya khas itu harus ditambah non atau pronunciasi, dan isi itu harus ditambah kata-kata sifat semacamnya gitu. Nggak boleh sembarangan dah. Betul. Oke, terima kasih. Ada lagi? Apa lagi yang dipelajari hari ini? Yang mau menyimpulkan materi? Ya, description Pak. Oke. Kemudian language feature atau unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dipergunakan dalam teks deskriptif. The first adjective, use adjective menggunakan kata sifat. And then use linking verb atau relating verb. Pelajaran kita hari ini yang barusan kita simpulkan. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, pembelajaran hari ini menurut kalian gimana? Seru. Apa yang membuat seru? Oke. Lebih suka ada tontonan atau nggak ada tontonan? Kalian mengumpulkan LKPD, insya Allah untuk proses pembelajaran yang akan datang masih deskriptif teks tapi terkait dengan tempat. Masih udah dikumpulkan per kelompok, disatukan. Nah sekarang itu ditukar dengan ini. Ini namanya lembar penugasan, silakan dibagikan satu orang satu. Bisa pakai aplikasi Canva silakan. Mau pakai Microsoft PowerPoint silakan. Mau pakai Word silakan. Mau pakai aplikasi Corel Draw dan lain sebagainya silakan. Intinya silakan pergunakan aplikasi apapun yang bisa dipergunakan untuk membuat teks deskriptif. Ada gambar. Di screenshot aplikasinya, hasil pekerjaan kalian. Setelah di screenshot, kemudian dikirimkan lewat Google Form. Google Form-nya nanti linknya akan dikirim lewat grup bahasa Inggris kelas 7 ya. Cukup saja untuk proses pembelajaran hari ini. Attention please. Let's pray together. Greet to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.